Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di podcast Pajak Ceria. Nah, pada episode kali ini lagi-lagi kita akan membahas lagi-lagi aplikasi terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak. Apalagi kalau bukan Cortex. Nah, untuk menjawab hal tersebut, udah hadir bersama kita penyuluh-penyuluh handal dari kantor KPP Pratama Bantaeng, yakni ada Mas Tulus Dwi Atmanto dan juga Mas Muhammad Fitra Ardian. Boleh disapa dulu kawan pajak di rumah, Mas. Halo kawan pajak. Halo, oke. Sehat ya Mas ya? Kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai diskusi kita atau pembahasan IG Live kita pada siang hari ini, boleh banget untuk kawan pajak yang ada di rumah yang sudah bergabung dalam IG Live kita pada hari ini, boleh banget untuk membagikan IG Live kita pada siang hari ini ke grup-grupnya mungkin, atau kawan-kawannya, saudaranya, keluarganya, agar supaya lebih banyak lagi kawan pajak yang mendapatkan update informasi terkait dengan perpajakan. Apalagi ini adalah pembahasan yang cukup penting ya, terkait dengan aplikasi dari Direktorat Jenderal Pajak yang terbaru yang sudah diimplementasikan dari sejak awal Januari 2025 ya Mas ya. Berarti sudah kurang lebih sudah berjalan 5 bulan ya Mas ya. Betul. Cuman ya, lagi-lagi namanya juga aplikasi baru, pastinya banyak yang belum mengenal atau mungkin bingung untuk beradaptasi dengan aplikasi baru ini, apalagi terutama untuk para bendahara nih Mas. Bendahara instansi pemerintah. Banyak juga mungkin dari bendahara-bendahara sekolah, kecamatan, desa, atau mungkin OPD-OPD yang lain. Boleh di-share nih informasi IG Live kita pada siang hari ini ke grup-grupnya supaya banyak bendahara-bendahara lain yang juga menyimak pembahasan kita pada siang hari ini. Nah, mungkin nggak usah tele-tele lagi, nggak usah menjelaskan lebih panjang lagi ya. Kita langsung aja ke inti dari pembahasan kita pada hari ini, siang hari ini, terkait dengan Cortex. Mungkin kita ada istilah kalau tak kenal maka tak sayang nih Mas, ya kan? Jadi mungkin bisa nggak kita memperkenalkan lagi nih terkait dengan aplikasi Cortex itu seperti apa dan apa sih gitu. Mungkin siapa dulu yang mau menjawab terkait dengan memperkenalkan aplikasi Cortex ini? Mungkin saya saja ya Mbak Sarah. Jadi silakan. Aplikasi Cortex atau Cortex DJP, mungkin dari kawan pajak ini sudah ada yang sampai bulan ini mungkin sudah mengakses ya. Nah, kalau kawan pajak yang belum pernah mengakses, Cortex ini adalah aplikasi yang sudah dikembangkan sebenarnya sudah sejak 2021. 2021 cukup lama ya Mas ya. Dan diluncurkan pada Januari 2025 kemarin. Diluncurkan di Januari 2025. Oke, lanjut. Nah, untuk aplikasi Cortex ini pastinya di sana akan digunakan untuk berbagai keperluan terkait dengan perpajakan. Jadi mulai dari permohonan, penyampaian atau pelaporan SPT dan lain-lain, semuanya nanti akan menggunakan aplikasi Cortex ini sejak Januari 2025. Itu Mas. Oke. Jadi yang mana sebelumnya di aplikasi lama yaitu DJP Online Mas ya? Ya betul. Sebenarnya sebelum Cortex ini banyak aplikasi ya. Terutama DJP Online. Nah, di dalam DJP Online ini masih ada lagi aplikasi-aplikasi yang lain, misalkan e-Bupot. Iya betul, banyak banget ya. e-Faktur. Nah, sejak Cortex ini semuanya nanti akan menggunakan Cortex. Oke. Jadi intinya ini adalah mengintegrasikan semua aplikasi yang udah dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak ya Mas ya, seperti DJP Online, e-Bupot dan juga lain sebagainya, dijadikan satu nih di satu aplikasi, yaitu aplikasi Cortex namanya kawan pajak. Oke, lanjut. Apa sih yang beda dari Cortex ini dengan sistem yang sebelumnya Mas, atau aplikasi yang sebelumnya? Ya, baik Mbak Sarah. Cortex ini tidak hanya menggantikan sistem lama ya Mbak Sarah, tapi Cortex ini juga dirancang dengan ada perubahan dibandingkan dengan sistem lama. Nah, perubahannya ini berfokus pada beberapa hal, misalnya untuk saat ini itu sudah untuk otomasi dan digitalisasi layanan administrasi perpajakan. Nah,
Artinya seluruh layanan perpajakan sekarang ini diusahakan untuk terintegrasi, cepat dan dapat diakses dari berbagai saluran atau omnichannel. Nah, selanjutnya itu sudah disebutkan tadi Mas Tulus bahwasanya Cortex ini adalah mengintegrasikan berbagai layanan yang selama ini telah ada seperti itu, yang telah disediakan oleh DJP. Contohnya apa? E-faktur. Iya. Contohnya apalagi web e-faktur, dan tadi salah satunya DJP Online. Betul. Nah, kalau dulu tempatnya ini berpisah-pisah, halamannya berbeda-beda. Untuk di Januari ini yang telah berlakunya Cortex itu sudah menjadi satu tempat, satu wadah, yaitu di Cortex DJP seperti itu. Nah, selanjutnya itu yang dikembangkan adalah transparansi akun wajib pajak masyarakat, di mana kita mengenal dengan 360 degree view. Artinya apa yang dilihat oleh petugas itu adalah yang dilihat oleh kawan pajak semua. Jadi membuat sistem itu lebih transparan seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya yang terakhir nih Mbak Sarah, yaitu pengawasan dan penegakan hukum yang lebih berkeadilan bagi wajib pajak. Nah, di mana melalui penerapan Cortex ini itu adanya compliance risk management ya, jadi kepatuhan yang berbasis resiko seperti itu adalah poin-poin perubahan di Cortex. Oke, dilihat dari poin-poin yang sudah dijelaskan oleh Mas Fitra, sepertinya ini emang bergerak maju ya, maksudnya lebih baik dari aplikasi atau sistem sebelumnya ya Mas ya. Iya. Kami harus seperti itu ya, Yes. dan harusnya seperti itu memang ya. Kalau misalnya sudah dijadiin satu kan otomatis akan jauh lebih mudah bagi kawan pajak. Mungkin yang susah adalah adaptasinya, mungkin masih bingung karena kan apapun yang baru ini kan kita butuh adaptasi ya, dan betul. adaptasi itu tidak mudah. Cuman tetap harus ikut mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Oke, sama halnya dengan DJP ya. Oke, jadi apa sih manfaatnya dari sistem baru ini, Mas? Dengan beberapa atau segala perubahan yang tadi sudah disampaikan Mas Fitra ya, nah, diharapkan sistem Cortex ini nanti bisa memberikan banyak manfaat kepada wajib pajak. Seperti? Ya, contohnya satu, ini biaya kepatuhan wajib pajak ini menjadi menurun. Jadi misalkan dulu berbagai aplikasi ini atau beberapa aplikasi ini terpecah-pecah. Nah, dengan Cortex ini aplikasinya sudah terintegrasi. Jadi wajib pajak diberikan kemudahan untuk mengaksesnya dari satu aplikasi. Jadi misalkan dulu ada beberapa perangkat untuk mengakses aplikasi ini, aplikasi itu. Nah, sekarang bisa diakses melalui satu perangkat saja. Oke. Jadi biayanya lebih Lebih rendah gitu ya. Nah, untuk manfaat yang kedua adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas terkait dengan pemungutan pajak. Sama seperti yang tadi ya, misalkan aplikasinya ada banyak gitu. Sebenarnya bukan hanya di sisi wajib pajak saja, di sisi petugas juga lebih ada, mudah ya? Iya, ada kalau aplikasinya sudah terintegrasi, sisi petugas lebih mudah nih memberikan bimbingan kepada wajib pajak misalkan ada kesulitan. Iya, betul. Jadi ada efisiensi dan efektivitas di situ. Oke. Selanjutnya adalah memperkecil risiko terjadinya fraud. Nah, ini terkait dengan apa yang dilihat oleh wajib pajak, ini bisa juga dilihat oleh petugas. Jadi apa yang dilihat di sisi petugas itu sama dengan yang dilihat di wajib pajak. Jadi tidak ada yang disembunyikan. Betul. Jadi ada kemungkinan kecil kemungkinan akan terjadi fraud, misalkan wajib pajak akan menyampaikan hal yang berbeda atau petugas menyampaikan hal yang berbeda. Karena fitur 360 degree tadi ya, Iya. 360 degree tadi ya. Jadi apa yang dilihat oleh wajib pajak itu sama seperti apa yang kami lihat sebagai petugas Nah, gitu. dengan beberapa manfaat itu diharapkan nanti kepatuhan wajib pajak ini lebih meningkat lagi. Iya, tentunya ya dengan segala kemudahan pastinya akan justru lebih memudahkan wajib pajak, tentunya akan lebih sadar, lebih bisa melakukan kewajiban perpajakannya dengan mudah gitu ya. Apalagi kan ini web based ya Mas ya, bukan aplikasi ya, jadi bisa dibuka di mana aja. Oke, terus oke, di mana bisa mengakses Cortex atau install aplikasi atau bagaimana? Iya, tadi udah di-spill Mbak. Oh iya, sorry. Saya masuk. Iya. Baik, jadi
Cortex ini Mbak bentuknya bukan aplikasi, bukan aplikasi yang diinstal di Play Store atau App Store atau di perangkat komputer atau PC, bukan. Tapi Cortex ini dia adalah web based, artinya dibuka melalui piranti atau peramban seperti itu, atau browser lah kalau kita kenal seperti itu. Jadi untuk mengakses Cortex ini, kawan pajak bisa mengaksesnya di alaman cortexdjp.pajak.go.id atau di pajak.go.id, nanti juga bisa diarahkan ke Cortex ya. Oke. Nah, Jadi diingat ya kawan pajak, websitenya namanya cortexdjp.pajak.go.id. Betul. Nah, terkait dengan karena dia itu adalah web based Mbak, jadi kawan pajak ini bisa membuka dengan perangkat mana saja. Nah, kalau dulu kan kalau e-faktur kan ya harus perangkat itu ya Mas ya. Ya, PC. Misalnya laptop ya harus dibuka laptop itu. Nah, tapi kalau sekarang bisa dibuka di perangkat mana saja. Misalnya kawan pajak sedang berpergian dan ternyata lupa bawa laptop. Nah, jadi bisa menuju ke atau meminjam laptop di tempat tujuan atau bagaimana. Kalau pakai tab bisa juga ya Mas ya? Untuk perangkat yang seperti tab itu sebenarnya bisa, cuman mungkin tampilannya kurang maksimal. Lebih maksimal kalau dibuka di PC. Dengan desktop. Oh, desktop. Oke. Gitu kawan pajak. Nah, terus di laman tersebut isinya apa aja sih, Mas? Nah, begitu kawan pajak membuka laman Cortex DJP, di halaman pertama ini pasti muncul tampilan untuk login atau masuk ke Cortex. Tetapi apabila kawan pajak belum mempunyai akun, nah ini kawan pajak bisa memilih untuk lupa kata sandi atau aktivasi akun. Ini bagi yang sudah memiliki NPWP. Tapi yang belum memiliki NPWP bisa juga melakukan pendaftaran di halaman awal Cortex. Oke. Jadi yang belum punya akun DJP online bisa langsung daftar di aplikasi Cortex itu ya Mas ya? Iya, di websitenya ya? Bagi kawan pajak yang belum punya NPWP, ini bisa langsung mendaftarkan. Nah, bagi kawan pajak yang sudah punya NPWP, mungkin sudah pernah login DJP online atau akses DJP online, ini kawan pajak tinggal pilih lupa kata sandi saja. Tapi bagi yang mungkin belum pernah mengakses DJP online tapi sudah punya NPWP, ini tinggal aktifkan atau permintaan akses, ya, aktivasi akun. Itu bisa dilakukan WP sendiri ya Mas ya? Ya, bisa dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mengingatkan kembali kepada kawan pajak nih, kalau misalnya mau bertanya boleh banget, boleh banget nanti ditaruh pertanyaannya di kolom komentar. Nanti di akhir pembahasan kita akan menjawab satu persatu pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar kami. Tentunya yang akan menjawab adalah penyuluh-penyuluh handal kita, yakni Mas Tulus Duit Artmanto dan juga Mas Fitra Ardian. Oke. Itu intermezzonya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu, nah sebelum login apa sih yang harus dilakukan Mas? Nah baik, tadi sudah disebutkan untuk loginnya kan di website tersebut di laman cortexdjp.pajak.go.id, dan juga sudah dijelaskan oleh Mas Tulus sebelumnya bahwasanya isinya apa saja laman tersebut. Nah, jauh sebelum kita login atau masuk di laman tersebut, kawan pajak harus melakukan beberapa hal, Mbak Sarah. Salah satunya itu adalah pemadanan NIK ya. Yang ini sudah kita kampanyekan ya Mbak Sarah. Dari tahun lalu ya, dari tahun lalu. 2023 bahkan 2024 lebih masif seperti itu. Nah, setelah itu kalau sudah memang melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP, yang kedua itu adalah memastikan data email dan data nomor HP-nya itu aktif, terbaru dan aktif. Nah, seperti itu. Jadi dua hal itu harus dipenuhi oleh kawan pajak terlebih dahulu. Oke, jadi itu ya poin pentingnya untuk kawan pajak yang mau mengakses Cortex. Jangan lupa untuk menggunakan email dan juga nomor telepon yang aktif. Jangan email yang nggak bisa dibuka, karena nantinya itu akan dikirim melalui ini ya Mas ya, linknya, link aktivasi akunnya akan dikirim melalui email, gitu ya kawan pajak. Nah, terus gimana nih Mas kalau lupa email? Ya, bisa diganti nggak? Kawan pajak yang
mungkin bukan hanya lupa email ya, tapi sudah tidak punya akses ke email yang terdaftar mungkin, atau nomor HP-nya sudah mati, lupa Iya, diisi betul. pulsa. Ini kawan pajak bisa melakukan perubahan data. Oke. Ya, perubahan datanya bisa datang langsung ke KPP atau kantor pajak, bukan hanya kantor pajak terdaftar, tapi yang terdekat di mana bisa datang untuk melakukan perubahan data. Oke, jadi bisa di mana aja ya Mas, Iya. nggak perlu ke KPP terdaftar nih ya? Betul. Kayak misalnya saya nih, KPP terdaftar saya ada di Jawa, tapi saya nggak perlu pulang ke Jawa kan ya untuk melakukan perubahan data email ya, nggak Tidak perlu ya Mas ya? alasan pulang untuk perubahan data. Kirain ya kalau perubahan data bisa sekalian ajuin cuti gitu maksudnya ya Mas ya, sekalian pulang gitu. Nah, itu salah satu kemudahan Cortex ya. Jadi untuk beberapa permohonan itu bisa dilakukan di semua kantor pajak. Oke, jadi yang memproses juga bisa di mana aja atau gimana? Ya langsung pada Langsung? saat itu diverifikasi petugas langsung Oke. diproses. Nah, selain datang ke KPP, ini bisa juga dengan menghubungi Kering Pajak. Oh, bisa juga di Kering Pajak ya? Ya, di 1-500-200. Kurang mudah apa nih kawan pajak? Udah bisa dilakukan di mana aja, nggak harus ke KPP terdaftar, bisa juga bayar telepon lewat Kering Pajak ya Mas ya. Dipastikan nanti emailnya yang aktif, terus nomor teleponnya juga yang masih aktif, karena nanti semua mungkin beberapa dokumen atau keperluan perpajakan menggunakan telepon atau email. Oke. Sama tadi yang poin paling pentingnya juga adalah melakukan pemadanan NIK ya. Iya, sudah harus wajib. Yang mana sekarang NPWP NIK merupakan NPWP. Jadi kawan pajak yang belum melakukan pemadanan NIK silahkan melakukan pemadanan NIK, karena mulai berlaku sejak kapan Mas pemadanan NIK-nya? Sejak 1 Juli 2024. Sejak 1 Juli Sudah bisa 2024. digunakan nih. Oke. Jadi oke, kalau tadi terkait dengan email. Nah, kalau sekarang kalau password Cortex-nya sama dengan password DJP online gimana, Mas? Nah, Bisa nggak? baik. Password DJP online ini sebenarnya berbeda Mbak Sarah dengan password yang akan digunakan di Cortex, karena ada perbedaan ketentuan di Cortex. Nah, bagi kawan pajak yang sudah memiliki akun DJP online, mohon maaf saya mundur ke beberapa langkah sebelum saya jelaskan hal tersebut. Ini kan tadi sudah dijelaskan ada beberapa kondisi ya Mbak Sarah ya. Kondisi yang pertama tadi bagi kawan pajak yang sudah memiliki akun DJP online, saya highlight kembali ya, yang sudah memiliki akun DJP online tapi belum daftarkan Cortex. Yang kedua, kondisi yang belum memiliki akun DJP online, dan yang kondisi ketiga ini belum terdaftar sama sekali. Belum punya Tiga NPWP kondisi, ya. betul. Yang akan saya jelaskan di sini adalah nanti yang kondisi yang sudah memiliki akun DJP online. Menyangkut pertanyaan Mbak Sarah tadi, apakah password yang di DJP online ini sama Bisa digunakan. atau sama dengan di Cortex? Jawabannya berbeda, tapi bisa digunakan. Oh, oke. Tapi caranya bagaimana? Caranya kawan pajak kalau apabila sudah memiliki DJP online, maka kawan pajak cukup melakukan perubahan kata sandi atau ubah kata sandi. Ubah kata sandi. Betul. Nah, cara untuk melakukan ubah kata sandi ini, kawan pajak harus pertama mengakses tadi tentunya laman cortexdjp.pajak.go.id. Nah, di situ silakan kawan pajak nanti klik yang lupa kata sandi. Nah, ketika kawan pajak sudah klik lupa kata sandi, maka diarahkan ke laman untuk melakukan verifikasi data terlebih dahulu. Nah, salah satu yang harus dimasukkan itu adalah NIK atau NPWP atau ID pengguna. Nah, itu diisikan dengan mengisikan NPWP yang 16 digit ya Mbak Sarah. Setelah itu ada dua pilihan saluran konfirmasi yang bisa kawan pajak pilih. Yang pertama tadi email, yang kedua tadi SMS atau nomor HP gitu. Nah, apabila kawan pajak memilih untuk menggunakan email atau surat elektronik, silakan di situ diklik di bagian email atau surat elektronik. Nah, nanti akan muncul email yang terdaftar di sistem kami gitu Mbak Sarah. Di aplikasi sebelumnya, Ya. di sistem sebelumnya ya. Betul. Nah, di situ hanya muncul clue Mbak Sarah. Jadi tidak muncul lengkap emailnya. Jadi Cuman nanti hint aja hint ya. atau clue saja, nanti ada tanda bintang-bintangnya. Nah, di situ kan pajak diminta untuk memasukkan alamat email secara lengkap. Jadi kebanyakan kawan pajak ini gagal ketika melakukan bahasa sandi karena Nggak diisi emailnya tidak ya. diisi atau mengetik ulang email yang sesuai dengan
clue atau petunjuk yang muncul di situ. Nah, setelah kawan pajak mengisi email atau email yang muncul di situ, kawan pajak bisa mengisi kode keamanan atau captcha, setelah itu klik kirim. Nah, itu nanti otomatis akan terkirim untuk link perubahan kata sandinya. Kata sandinya. Oke, tapi tetap dengan menggunakan nomor telepon dan email yang aktif ya tentunya. Iya, betul. Yang saya highlight di sini berarti di aplikasi Cortex ini udah nggak berlaku nomor NPWP untuk loginnya. Berarti pakai NIK ya atau bagaimana? Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah NPP 16 digit. Nah, jadi kalau misalnya orang pribadi 16 digitnya kan menggunakan NIK. Nah, tapi kalau untuk wajib pajak lain seperti yang bentuknya badan itu 16 digitnya, kalau sudah terdaftar sebelumnya itu menambahkan 0 di NPP 15 digit, mohon maaf. Jadi NPP 15 digit ditambah 0. Tapi kalau yang baru terdaftar itu otomatis langsung diterbitkan NPP 16 digit seperti itu. Jadi gitu ya kawan pajak. Kadang biasanya soalnya kawan pajak pasti mengisi dengan, kalau orang pribadi terus tetap mengisi dengan nomor NPWP Mas, bukan dengan nomor NIK. Jadi saya garis bawahi sekali lagi, untuk melakukan aktivasi akunnya menggunakan NIK ya kawan pajak, bukan menggunakan NPWP. Jadi meskipun di situ permintaannya adalah nomor NPWP, ID penggunanya itu yang diminta adalah NIK-nya ya, bukan NPWP gitu. Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu sandinya udah dapat dilihat di mana nih? Ya, jadi untuk sandinya tadi kan dibuat sendiri, jadi tidak tersimpan di manapun. Nah, jadi dari Cortex ini hanya akan mengirimkan link untuk merubah kata sandi. Reset password ya? Iya, atau reset password. Terus untuk pengiriman link, kalau wajib pajak memilih mengirimkan link melalui SMS, ini pastikan nomornya ada pulsanya. Oh gitu, jadi wajib ada pulsanya ya Mas ya? Karena dikenakan biaya ya? Biaya mungkin tidak sampai 1.500 rupiah? 500 satu di bawahnya ya. Tapi harus ada pulsanya untuk SMS ya. Setelah wajib pajak memperoleh link, dibuka linknya, nanti dibuat password. Nah, password ini nanti ada ketentuannya juga, minimal 8 karakter, harus ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus. Karakter khusus tuh seperti apa Mas? Karakter khususnya misalkan @ atau tanda pagar. Oh oke, gitu. Jadi dipastikan nomornya tadi ada pulsanya, terus emailnya juga aktif ya, dan pastikan juga untuk linknya tadi memang bersumber atau berasal dari Direktorat Jenderal Pajak langsung ya Mas ya? Bukan dari link, domainnya benar-benar dari @pajak.go.id. Jadi dipastikan lagi ya, sekali lagi kawan pajak, karena banyak sekali Mas ini beredar terkait penipuan pengiriman link, atau jadi kan membuat kawan pajak ini juga sedikit worry ya untuk mengeklik link itu. Cuman kami pastikan sekali lagi bahwa link reset password tersebut dipastikan adalah sumbernya dari Direktorat Jenderal Pajak langsung ya, dengan domainnya pajak.go.id. pajak.go.id, dan tidak ada lagi di belakangnya. pajak.go.id sudah. Oke. Nah, terus untuk wajib pajak perorangan itu nanti ada tambahan lagi untuk membuat paspres. Paspres. Ya, paspres ini kata kunci sebagai penandatanganan dokumen dalam Cortex nanti. Oh, gitu. Kalau disarankan paspresnya ini berbeda dengan password. Oh, seperti supaya itu. lebih aman ya. Oke. Tapi kalau mau disamain boleh nggak Mas? Disamakan boleh. Boleh juga ya. Boleh. Dan untuk paspres karakternya lebih spesifik lagi ya, jadi tidak ada tanda petik 1, terus backslash, tambah atau plus, lalu titik, koma. Oh, karakternya lebih spesifik ya, nggak bisa menggunakan karakter yang tadi disebutkan oleh Mas Tulus. Kalau titik ini bisa dipakai untuk password, tapi untuk paspres tidak bisa. Oh, oke, gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya yaitu, kalau belum memiliki akun DJP online sebelumnya gimana nih Mas? Iya, baik. Tadi yang kondisi pertama kan apabila kawan pajak sudah memiliki akun DJP online. Nah, sekarang kondisi kedua, apabila kawan pajak yang belum memiliki akun DJP online. Nah, bagi kawan pajak yang belum memiliki akun DJP online, kawan pajak bisa memilih untuk
aktivasi akun wajib pajak yang dia namanya Cortex DJP tadi Mbak Sarah. Nah, nanti ketika akun pajak sudah klik itu aktivasi akun wajib pajak, akun pajak silakan centang yang bagian terdaftar. Nah, centang dulu bagian terdaftar, apakah sudah terdaftar silakan dicentang. Setelah itu silakan isikan NPP 16 digitnya. Nah, kalau sudah akun pajak mengisikan NPP 16 digit, selanjutnya akun pajak diminta untuk memasukkan email dan nomor HP yang terdaftar. Nah, email dan nomor HP ini harus sesuai yang ada di pada saat sistem. mendaftar. Betul, di sistem kami ya, misalnya di DJP seperti itu. Nah, tandanya apa kalau dia sesuai? Nanti akan muncul simbol centang, ya betul, atau checklist seperti itu. Kalau dia X berarti emailnya tidak sesuai dengan yang terdaftar di sistem DJP. Berarti harus melakukan perubahan data terlebih dahulu ya? Betul, seperti itu. Nah, setelah itu kawan pajak diminta juga untuk melakukan verifikasi identitas apabila kawan pajak ini yang didaftarkan akunnya ini, yang diaktifasi ini adalah akun orang pribadi. Maka kawan pajak diminta untuk melakukan verifikasi identitas. Seperti? Dengan nanti bisa diklik atau ambil gambar swafoto. Oh, selfie gitu ya? Iya, selfie atau swafoto seperti itu. Setelah selfie atau gambar swafotonya diambil, nanti muncul tombol untuk memvalidasi foto tersebut apakah sesuai dengan data yang di Dukcapil atau berbeda seperti itu. Nah, kalau sudah valid gitu ya fotonya, maka kawan pajak bisa mencentang di pernyataan dan mengirim formulir untuk aktivasi akun wajib pajaknya. Nah, sebagai tambah nih Mbak Sarah, langkah yang kedua ini, aktivasi akun wajib pajak ini juga berlaku bagi kawan pajak yang ketika ingin melakukan lupa kata sandi itu tidak muncul HIN atau clue emailnya atau nomor HP-nya. Nah, jadi kawan pajak kalau tidak diklik pada saat ingin melakukan ubah kata sandi yang sudah memiliki akun DJP online, namun clue atau HIN emailnya itu tidak muncul, kawan pajak bisa melakukan ubah kata sandi seperti itu. Jadi kalau melakukan aktivasi akun wajib pajak ya. Jadi kalau misalnya pada saat kita mau klik lupa kata sandi ternyata di situ email dan nomor teleponnya nggak muncul, berarti anggapannya mereka belum punya akun DJP online ya. Jadi harus aktivasi terlebih dahulu. Oke, itu tadi terkait dengan belum punya akun DJP online. Nah, selanjutnya apabila saat ini masih ada kawan pajak yang terdaftar namun belum melakukan pemadanan NIK atau NPWP, gimana nih Mas? Kalau wajib pajak belum melakukan pemadanan, ini kawan pajak bisa datang ke KPP terdekat. Nanti dengan membawa dokumen identitas ya, atau menunjukkan identitas KTP dan kartu keluarga betul. Nanti akan dibantu petugas untuk memadanan NIK NPWP. Nah, ini berlaku juga untuk wajib kawan pajak yang misalkan NIK yang tercantum di Cortex ini tidak sesuai dengan NIK yang sebenarnya. Oh, gitu. Ya, kadang ada terjadi seperti itu. Mungkin ada satu digit yang tidak sesuai atau mungkin pernah melakukan perubahan di Dukcapil sehingga NIK-nya bisa jadi berubah. Bisa jadi berubah ya. Itu nanti bisa datang ke kantor pajak terdekat. Oke, lagi-lagi nggak perlu ke tempat terdaftar, tapi datang aja ke kantor pajak terdekat untuk melakukan pemadanan NIK ya, kawan pajak, dengan membawa KTP dan juga KK-nya. Iya, betul. Oke, bagi kawan pajak yang ingin melakukan pendaftaran NPWP atau akun Cortex, gimana nih Mas? Nah, bagi kawan pajak yang sebelumnya belum mendaftar belum punya NPWP atau belum mempunyai akun Cortex. Nah, ini dua hal yang berbeda Mbak ya. Kalau untuk daftar akun Cortex itu berarti kawan pajak tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, untuk daftarkan sebagai NPWP. Jadi cukup memperoleh akun untuk mengakses Cortex. Nah, namun ini caranya sama. Caranya sama dengan kawan pajak, caranya itu dengan mengklik daftar di sini. Pada saat kawan pajak mengakses laman Cortex djp.pajak.go.id, pilih yang tulisan daftar di sini. Nah, nanti diarahkan kawan pajak untuk mengisi formulir. Nah, silakan kawan pajak nanti mengisi formulir. Di situ salah satunya itu mengisi data diri, data pekerjaan, alamat
alamat, data nomor HP dan email seperti itu. Oke. Jadi akun Cortex ini bisa diakses, nggak harus memiliki NPWP gitu ya? Iya, betul Mbak Sarah, tidak harus memiliki NPWP, itu bisa mendaftarkan diri untuk memperoleh akses untuk mengakses Cortex. Akun Cortex ya. Contohnya misalnya dalam satu keluarga ada suami istri. Nah, ketika istrinya ini kewajiban perpajakannya ikut dengan suami, nah, maka istrinya ini bisa mendaftarkan NIK-nya untuk memperoleh akun Cortex untuk mengakses Cortex-nya, meskipun untuk kewajiban perpajakannya bergabung dengan suaminya. Oh itu. gitu, jadi itu ternyata fungsinya ya Mas ya? Salah satunya. Salah tapi masih satunya. banyak lagi. Oke. Nah, oke. Hal-hal lain yang kira-kira perlu dilakukan oleh wajib pajak apa aja nih terkait dengan Cortex? Untuk Cortex ini saat ini kan penandatangan dokumen itu sudah secara elektronik ya. Jadi setelah memiliki akses Cortex, wajib pajak tadi disarankan untuk membuat sertifikat elektronik atau kode otorisasi. Oh, oke. Wajib pajak bisa memilih kode otorisasi yang disediakan oleh DJP dan langsung membuat paspres di situ. Atau bisa juga dengan sertifikat elektronik pihak ketiga apabila mungkin sudah memiliki ya. Ya, selanjutnya untuk wajib pajak badan atau perusahaan baik CV, PT dan lain-lain. Nah, ini kewajiban perpajakan melalui Cortex-nya dilakukan lewat akun penanggung jawab atau PIC. Oh, oke. Jadi untuk satu akun Cortex wajib pajak badan ini hanya ada satu PIC utama. Penanggung jawab Ya, gitu ya. penanggung jawab utama, bisa direkturnya atau mungkin bisa diserahkan kepada yang lain. Jadi aksesnya melalui akun pribadi PIC utama, baru istilahnya impersonate atau mengakses kewajiban perpajakan perusahaan. Oke, jadi sebagai penanggung jawab untuk membuka akun badannya tersebut Ya, itu melakukan impersonate gitu ya. impersonate. Oke, baik. Jadi sebenarnya bisa menggunakan provider apapun ya kalau untuk tanda tangan elektronik tadi Mas ya. Iya, bisa menggunakan Kalau misalnya udah punya penyedia pihak ketiga tapi mungkin berbayar ya. Oke, iya Tapi betul. untuk yang disediakan DJP? Direktur Jenderal Pajak namanya kode otorisasi DJP, ini bisa langsung dibuat di Cortex. Gratis ya berarti ya. Dan juga itu mungkin terkait dengan apa yang dokumen-dokumen yang dibuat di aplikasi Cortex ini sudah dalam bentuk elektronik. Jadi tanda tangannya juga harus elektronik gitu ya Mas ya. Iya, betul. Oke, lanjut. Kita terkait dengan pembahasan sebelumnya disebutkan ada PIC atau penanggung jawab. Nah, bagaimana ketentuan untuk manajemen akses di Cortex-nya? Oh iya, baik. Jadi di Cortex ini Mbak Sarah itu mengedepankan keamanan dan kenyamanan pengguna atau wajib pajak gitu ya. Sehingga hanya wajib pajak pengurus atau kuasa atau wajib pajak itu sendiri yang dapat dan atau berhak mengakses akun masing-masing gitu ya. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Tulus bahwasanya ada konsep impersonating. Melakukan impersonate ya. Jadi dari satu akun pribadi begitu ya bisa mengakses nanti ke beberapa akun badan, misalnya memang ditunjuk sebagai atau mewakili beberapa akun badan seperti itu. Sehingga hal ini menyebabkan tidak ada lagi sharing password Mbak Sarah. Oh ya. Karena selama ini kan misalnya sistem sebelumnya ya. Iya betul, untuk login badan kan menggunakan satu akun yang sama sehingga passwordnya dapat terindikasi disebarkan kepada orang-orang yang mungkin seharusnya tidak berkewenangan. Nah, di Cortex ini nanti meminimalisasi hal seperti itu Mbak Sarah. Jadi tidak ada sharing password, jadi akun dari kawan pajak itu akan lebih aman seperti itu. Jadi adanya konsep impersonating tadi. Nah, bagaimana kalau impersonating ini, karena ini nanti pembahasnya panjang ya Mas Tulus ya. Kita sambung mungkin di part 2. Part-part yang lain nanti ya. Karena membahas terkait dengan Cortex ini gak cukup dengan satu sesi aja ya Mas ya, karena banyak juga fitur-fiturnya di dalamnya. Betul. Nanti mungkin untuk manajemen akses dan impersonating seperti siapa saja yang berhak menjadi pengurus atau siapa saja yang berhak menjadi PSI, nah itu bisa kita sampaikan di sesi terpisah. Oke.
Demikian podcast Pajak Ceria episode kali ini. Terima kasih kepada kawan pajak yang sudah menyaksikan. Nantikan episode Pajak Ceria berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Jangan lupa subscribe, share. Yes.